Kalau kalian punya uang 3 jutaan lebih, udahlah, udah. Langsung sikat iPhone yang satu ini. Ini the most worth it-an iPhone in the world saat ini, cuy. Sumpah, gue nggak bohong, men. Kalau lu punya budget 3 jutaan lebih dikit, iPhone yang satu ini bakal kepake banget 2 sampai 3 tahun lebih. Lu bayangin, modal 3 juta bisa pakai iPhone sampai 3 tahunan lebih. Berarti dalam setahun lu keluarin duit budget 1 jutaan buat sebuah iPhone. Dan menurut gue, ya gila sih, worth it parah sih ini HP. Apalagi kalau bukan iPhone SE 2020. Kalau tahun kemarin menurut gue di harga 5 jutaan yang untuk varian 4 juta ke 5 jutaan, itu masih nggak cukup lah untuk bilang handphone ini worth it. Tapi sekarang dengan kekuatan yang ada di iPhone SE generasi kedua ini alias SE iPhone 2020 ini, dengan budget 3 jutaan, menurut gue ini kelewat worth it parah. Nah, kenapa gue bilang begitu? Gue bakal bahas 2 poin aja. Yang pertama, poin-poin yang lain gue udah pernah bahas di video gue yang kemarin. Nah, hal pertama yang bakal lo rasain kalau lo beli iPhone SE 2020 alias iPhone SE generasi kedua, memang handphone ini bakal dapat updatean iOS yang masih lama ya, jadi lo nggak usah takut nggak bakal bisa update iOS, nih masih bisa. Tapi dari segi packagingnya ini kayak ya old school gitu ya kan. Kalau iPhone yang kekinian itu kotaknya udah tipis, yang dimana lo bakal dapat kabel tok doang. Sedangkan di iPhone SE 2020 kotaknya masih tebal-tebal gitu ya kan, anjir. Nah ini yang gue suka. Ini kalau gue suka dari iPhone SE salah satunya kalau mau unboxing itu feel-nya tuh kayak bener-bener kita beli HP gitu. Ada kabel, ada adaptor, dapat headsetnya juga. Jadi nggak ada tuh istilah full setan cuman kabel doang. Nah sekarang ngomongin soal iPhone-nya sendiri. Ini poin pertama menurut gue ya. Ini personal sih, lebih ke personal aja. Ya menurut gue iPhone SE ini salah satu iPhone paling cakep, paling cantik saat ini. Kenapa? Karena lu bisa lihat nih, perpaduan warnanya, terserah lu mau warna putih, warna hitam, atau warna merah. Tapi menurut gue yang paling seksi warna putih seperti ini sih. Dipadukan dengan logo Apple di tengahnya, ini kalem banget sih. Ini elegan banget. Ini bentukannya tuh jadi elegan parah sih ini HP. Kenapa? Pertama logo Apple-nya tuh di tengah cuy. Nanti gue bakal bahas di akhir-akhir video dah. Kenapa logo Apple-nya di tengah tuh jadi elegan. Nah untuk penempatan tombol-tombolnya ini udah nggak asing lah di tangan. Siapa sih yang nggak pernah pakai iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7, ya kan? iPhone 8, pokoknya generasi itu, 4 generasi yang gue sebutin tadi, pasti di antara lu semua nontonin video ini hampir semuanya pernah. Nah, kalau udah pernah, tangan lu tuh nggak butuh adaptasi panjang-panjang lama-lama lagi, nggak perlu, karena penempatan tombolnya tuh ya similar, sama, tipis-tipis mirip-mirip gitu, ya kan? Itu poin yang gue suka banget. Jadi ketika gue pegang HP ini, gue tuh nggak perlu adaptasi yang gimana-gimana. Anjir, kok tombolnya begini, kok begini. Enggak. Gue begitu megang HP ini, padahal gue udah nggak pakai bertahun-tahun iPhone SE. Gue udah nggak pernah nyentuh iPhone SE lagi sebelum gue buat konten ini bertahun-tahun cuy. Bertahun-tahun men. Tapi ketika megang, anjir, enak parah. Nah sekarang kita move ke poin kedua. Ini yang tadi gue bahas dari segi tampilan aja. Kalau di poin kedua ini kameranya ngeri parah. Gue cuma bahas 2 poin aja biar nggak panjang video. Ngeri parah kenapa? Karena kamera ini berbodi iPhone 8, tapi dari segi kualitinya anjir lah 3 juta. Tapi kalau mau buat ngerekam video ya dengan cahaya yang proper, ayo adu-aduan. Gue berani deh adu sama Android di harga 5 juta ke 8 juta. Ayo gue adu, gue pakai iPhone SE ini cuman harga 3 jutaan. Gue lebih megang iPhone SE ini karena beberapa teman gue yang pakai Android yang harganya 7 juta sampai 8 juta, hampir 10 juta tuh gue coba bandingin dengan perekaman video yang cahayanya tuh enak, yang bener-bener cahaya proper. Ini tuh beda jauh banget. Nah ini hasilnya. Ini hasil perekaman video dari iPhone SE 2020 di 60 fps yang gue downing framing. Dan lu bisa lihat, ya parah. Se-smooth ini, sehalus ini. Ini gue untuk menyaingin ini bisa menyaingin gear up kamera gue yang harganya anjir udah bisa kebeli motor. Tapi ini masih gue ngerekam pakai iPhone SE 2020. Lu bayangin ya, modal 3 jutaan. Nih gue setup yang fokusnya tuh kayak blur-blur gitu. Jadi gue fokus step to focus yang objek dekat. Nah ini gue kayak efek-efek ala-ala kamera-kamera yang biasa gue pakai gitu men. Anjir. Oh ya gue belum pernah bahas ya yang kamera yang gue pakai buat nge-youtube ya selain kamera HP. Tapi mostly gue sering ngerekam pakai kamera HP sih, lebih enak sekarang. Nah nih lu bisa lihat jaraknya dari dekat, fokusnya dari dekat. Tuh dari dekat fokusnya main, dari jauh fokusnya rada ngeblur gitu. Nah biasanya kalau HP murah dibikin efek
tap to focus seperti ini tuh hasilnya tuh pencahayaannya tuh kayak bakal berantakan, bakal banyak noise gitu. Tapi ini halus banget anjir, gila gila gila. Ini bulu gue tuh kalau dideketin detail parah. Nih bulu gue nih kalau semut udah ke kulit gue, ke tangan gue udah ini kesasar soalnya bulu gue lebat. Nah, tuh lo bisa lihat tuh backgroundnya tuh kayak ngeblur gitu ya kan. Anjir. Nih kalau HP murah yang gue bikin begini, fokus-fokusan begini tuh bakal ngaco sih. Gradasi warnanya, terus ya pencahayaannya tuh bakal jadi ngaco deh. Nah itu poin kedua, kamera ngeri banget. Nah sekarang untuk pemakaian daily, wah gila sih. Lu gak usah tanya men. Pemakaian daily itu ini udah di luar ambang batas gitu. Lo kalau diadu sesama harga 3 juta antara SE 3 juta dengan Android 3 juta. Android yang 3 jutaan itu ada poin yang menang, baterai doang cuy. Tapi kalau buat performa, ayolah diadu ayo langsung adu nggak, gua nggak butuh tuh mau RAM berapa. Kalau Android 3 juta lo bebas milih kan, banyak yang varian RAM 8 GB, RAM 6 GB. Ayo adu sama SE ini, gila. Sekarang gue bakal ngebahas logo Apple yang di tengah itu kenapa elegan. Nah, karena logo Apple ada di tengah, gue kalau megang HP ini tuh nggak gengsi banget cuy. Nggak gengsi banget men, kenapa? Karena ketika gue genggam seperti ini, logo Apple itu nggak kelihatan. Nah, itu yang gue bilang elegan. Jadi gue megang HP ini tuh dilihat orang juga biasa aja, kalem. Makanya gue bilang anjir ini the most perfectan design lah untuk iPhone di tahun 2022 menurut gue. Bentukannya kameranya nggak kelihatan boba-bobaan gitu ya kan, nggak pamer banget. Terus kalau dipegang logo Apple nggak kelihatan. Dan yang paling penting yang gue suka, ini bukan poin ya, ini ke pribadi aja, ada home button-nya cuy, ada home button-nya men. Kalau home button ini gila sih, ini meskipun bukan yang klik-klik-klik-klikan gitu ya kan, udah model taptik-taptik sensor gitu ya kan, taptic feedback gitu. Tapi menurut gue ya at least ada lah gitu tombol home-nya gitu. Ini anjir, gue suka banget. Nah kalau dibandingkan dengan Android yang harga 2 jutaan ke 3 juta, ya let's say yang kayak gue pegang ini, kayak Samsung yang satu ini, memang dari segi desain lebih terlihat modern, kameranya bejibun, udah baterainya gede, terus RAM-nya gede, ya ada yang 6 GB, ada yang 8 GB, wah gede, serba godang gitu, serba gede lah, kayak punya gua sih, gede, kuat, tahan lama ya kan, ya gitulah. Tapi tetap aja men, meskipun Android yang harga 3 jutaan, 2 juta, 3 juta, bahkan 4 juta kalau lo beli, gue yakin lo bakal nyesel sih. Parah sih, lo bakal nyesel kalau lo malah milih Android yang karena menang dari segi tampilan, dari segi spek. Ya ini emang tergiur sih. Gue jujur kalau ngomongin soal desain Android 2 juta, 3 juta tuh pilihannya banyak. Kayak tergiur gitu ya. Kayak kameranya gede-gede gini nih. Gila nih Samsung emang ganteng sih. Ganteng parah sih nih HP ini, ganteng parah ya kan. Apalagi pilihan warna kalem seperti ini, kayak nggak ada obat gitu. Tapi balik lagi, kalau gue pegang SE, semuanya tuh kayak buyar. Bahkan kayak angan-angan gue pakai Android tuh kayak ngerasa nyaman, ya refresh rate yang udah 90 Hz lah bla bla bla. Semua itu sirna ketika gue megang iPhone SE 2020 ini. Padahal ini HP harganya cuma 3 jutaan, tapi kayak terkesima itu gue sama HP ini. Tapi ya udahlah, sampai di sini video gue. Oh ya, buat lo yang pengen iPhone SE 2020 ini, ada kok di online shop gue, linknya ada di deskripsi. Tapi terserah sih lo mau beli dimanapun itu. Tapi jujur handphone ini worth it parah. Buat yang mau beli di online shop gue, sok silakan, linknya gue taruh di deskripsi. Buat mau beli di tempat lain terserah. Tapi sumpah ini HP enak parah dipakai.